melarang suatu kegiatan oleh masyarakat. Kalau kegiatan oleh FPI silahkan, tapi kegiatan oleh masyarakat misalnya di ranah edukasi dengan menunjukkan gambar FPI, visi misi dan FPI, membahas tentang FPI dan lain sebagainya, maka seharusnya itu tidak dilarang karena memang tidak ada ketentuan yang melarangnya. Berikut sanksi hukum yang akan dikenakan kalau itu dilanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, ini ada pendapat lagi ya dari Hamdan Zulfa sebagaimana dilansir di kumparan.com. Ini ya, tak cantumkan ancaman maklumat Kapolri soal FPI dinilai hanya peringatan. Kapolri Jenderal Idam Aziz menerbitkan maklumat nomor 1/Romawi 1/2021 tentang penghentian kegiatan dan penggunaan atribut yang berhubungan dengan FPI. Maklumat ini ditandatangani Idam pada 1 Januari 2021. Namun keberadaan maklumat ini dirasa tak terlalu kuat di mata hukum. Pakar hukum dari Universitas Indonesia Ganjar Laksmana mengatakan maklumat ini sekadar peringatan. Maklumat bukan sumber hukum. Ia cuma pengumuman atau maksimal sekadar peringatan. Jadi tampaknya setiap orang dilarang melakukan perbuatan apapun atas segala sesuatu apapun yang terkait FPI, ujar Ganjar saat dihubungi Kumparan Jumat 1 Januari malam. Menurut Ganjar, dalam maklumat itu tak disebutkan ancaman hukuman bagi yang melanggar sehingga berpotensi diabaikan. Ia sebatas peringatan, cuma mestinya disebutkan juga aturan hukum yang akan diancamkan bila maklumat diabaikan, supaya tampak kesungguhannya jelasnya. Dalam maklumatnya, Idam meminta masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan FPI maupun menggunakan simbol dan atribut FPI. Kapolri juga memerintahkan Satpol PP serta TNI Polri untuk menertibkan atribut FPI di berbagai lokasi. Masyarakat juga diimbau tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI. Sementara pada poin ketiga disebutkan jajaran Polri berhak untuk menindak. Sayangnya Idam tak merinci bentuk ancaman hukum apa yang akan diberikan bagi yang melanggar. Kita bacakan juga, tak ada ketentuan pidana untuk sebarluaskan konten FPI. Kita bacakan ya, agar masyarakat tidak takut sesungguhnya ya. Pemerintah resmi membubarkan Ormas Front Pembela Islam FPI karena dinilai bertentangan dengan hukum. Kemenko Polhukam juga meminta masyarakat segera lapor polisi jika melihat pihak yang masih memakai atribut dan simbol FPI, Front Pembela Islam ya. Kapolri bahkan telah mengeluarkan maklumat kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan konten FPI di media sosial. Namun ex-ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa menilai tidak ada ketentuan pidana soal larangan penyebaran konten FPI. Karenanya, siapapun yang mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana. Sekali lagi, objek larangan adalah kegiatan yang menggunakan simbol atau atribut FPI oleh FPI. Kata Hamdan dikutip dari Twitternya Minggu 3 Januari. Menurut Hamdan, berdasarkan putusan MK nomor 82 PU/11/2013, setidaknya ada 3 jenis ormas di Indonesia, yaitu ormas berbadan hukum, ormas terdaftar, dan ormas tidak terdaftar. Ormas tidak terdaftar, dalam hal ini FPI, tidak mendapat pelayanan pemerintah dalam segala kegiatannya, sedangkan ormas terdaftar mendapat pelayanan negara. Itu yang membedakan ya. Undang-undang tidak mewajibkan suatu ormas harus terdaftar atau harus berbadan hukum karena hak berkumpul dan berserikat dilindungi konstitusi.
Negara hanya dapat melarang kegiatan ormas jika kegiatannya mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau melanggar nilai-nilai agama dan moral, kata Hamdan yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan UI 2020-2025 ini. Meski demikian, Hamdan menegaskan negara dapat membatalkan badan hukum atau pendaftaran ormas sehingga ormas tersebut tidak berhak mendapat pelayanan dari negara jika melanggar larangan-larangan yang ditentukan undang-undang. Negara dapat melarang suatu organisasi jika organisasi itu terbukti merupakan organisasi teroris atau berafiliasi dengan organisasi teroris atau ternyata organisasi itu adalah organisasi komunis atau organisasi kejahatan, pungkasnya. Dalam poin maklumat Kapolri yang dikeluarkan tanggal 1 Januari 2021, tercantum larangan bagi yang mengunggah konten mengenai FPI di media sosial, namun tidak ada ancaman pidana yang tertera di dalamnya. Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website ataupun media sosial, tulis Kapolri Jenderal Idham Aziz dalam maklumat tersebut Jumat 1 Januari. Bila maklumat dilanggar, siapapun yang kedapatan menyebarluaskan konten FPI akan ditindak. Sayangnya Kapolri tak merinci sanksi tersebut. Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun diskresi kepolisian, tegas Idham. Jadi Sobat RH sekalian, itu tadi dari pakar hukum pidana Ganjar Laksamana ya, Ganjar Laksamana. Jadi memang ini tidak mencantumkan ancaman atau dasar hukum. Tapi kita harus dibuat jelas dulu, Sobat Era sekalian ya. Maklumat memang tidak boleh memuat sanksi pidana, ancaman dan berikut sanksi pidananya. Karena kenapa? Karena sekali lagi maklumat itu bukan hukum, bukan peraturan perundang-undangan. Ia hanyalah pengumuman, dan pengumuman tersebut sifatnya tentu tidak mengikat. Kalau dia mengikat Polri, jajaran Polri di bawahnya, lebih pada karena kepatuhan. Tetapi kalau dia memuat aturan tersebut tidak boleh mengikat. Jadi bagaimana seharusnya? Seharusnya adalah sebagai pengumuman, maklumat bisa ditaati kalau dia mencantumkan ketentuan hukum yang dirujuk. Dan itu mestilah peraturan perundang-undangan mulai dari konstitusi hingga peraturan di bawahnya. Jadi kalau orang patuh pada maklumat tersebut bukan karena pada maklumatnya, tetapi kepada hukum atau peraturan perundang-undangan yang dirujuknya. Jadi Sobat Era sekalian, sekali lagi ingin dikatakan bahwa maklumat ini tidak perlu dikhawatirkan. Hanya masalahnya adalah bagaimana kalau di lapangan kepolisian atau aparat keamanan melakukan tindakan-tindakan yang bisa berpotensi terhadap abuse of power. Nah, dalam konteks ini maka sebaiknya memang anggota kepolisian dibekali pengetahuan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh yang terkait dengan FPI, Front Pembela Islam. Sayangnya Sobat Era sekalian, ada ketidakjelasan menyangkut SKB tersebut soal larangan dan lain sebagainya. Karena status FPI sendiri sebenarnya dipersoalkan karena sanksi administratif pemerintah harusnya hanya terbatas pada mencabut surat keterangan terdaftar dan juga mencabut status badan hukum. Harusnya soal ini dibuat clear di pengadilan walaupun setelah ada proses pencabutan ini. Jadi selama berproses maka harusnya status quo saja untuk menghormati negara hukum kita. Tapi rupanya sepertinya tidak akan demikian. Polisi dan aparat keamanan lainnya akan bertindak tegas sepertinya ya untuk melarang konten-konten ini, padahal dasar hukumnya tidak ada.
dalam pelarangan tersebut? Apa dasar hukum untuk melarang tersebut? Kalau dia ada putusan pengadilan, maka kita bisa merujuk pada putusan pengadilan. Tapi kalau kita merujuknya pada SKB, SKB sendiri berisi hal-hal yang tidak jelas. Dia mengatakan bahwa secara de jure sudah berakhir dengan sendirinya, padahal betul berakhir sebagai organisasi masyarakat yang terdaftar sejak tanggal 21 Juni 2020. Tetapi sebagai organisasi masyarakat yang tidak terdaftar lagi di Kementerian Dalam Negeri, dia masih bisa eksis. Lalu status tidak terdaftar inilah yang kemudian dilarang atau dibubarkan. Tetapi soalnya adalah pembubaran tersebut dasar hukumnya tidak jelas. Prosedurnya tidak mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga memunculkan pro dan kontra. Jadi sobat era sekalian, kita harus lebih melihat ini berhati-hati. Jadi yang paling penting adalah barangkali untuk jalan tengahnya adalah FPI tidak boleh lagi menggunakan atribut FPI-nya, tidak boleh lagi mengadakan kegiatan yang terkait atau menggunakan nama FPI, tapi tentunya penegak hukum tidak boleh melarang pihak-pihak lain mengakses, menyebarkan informasi tentang FPI. Apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan masalah 6 laskar FPI yang meninggal, yang ditembak, yang tertembak. Kan tidak mungkin dikatakan bahwa itu 6 laskar Front Persatuan Islam. Tidak mungkin juga dia dikatakan tanpa identifikasi, karena identifikasinya adalah 6 laskar FPI. Jadi kalau penyebutan FPI dilarang, maka kecurigaan Hidayat Nur Wahid jadi benar bahwa ini dimaksudkan untuk memetieskan kasus penembakan 6 laskar FPI. Jadi sahabat era sekalian, walaupun dari sisi hukum bermasalah, tapi karena SKB sudah dikeluarkan dan tidak di-challenge oleh Front Pembela Islam atau ex-Front Pembela Islam yang sekarang bergabung atau mendeklarasikan Front Persatuan Islam, maka anggap saja SKB itu eksis untuk melarang kegiatan FPI oleh FPI sendiri. Melarang penggunaan simbol FPI oleh FPI sendiri. Tapi untuk kegiatan pendidikan, kegiatan pemberitaan, kegiatan kegiatan-kegiatan yang merupakan hak masyarakat, the right to know, ya, the right to information masyarakat untuk tahu, untuk mendapatkan informasi, maka sesungguhnya aparat penegak hukum tidak berhak melarang. Karena tidak ada aturan yang menyatakan bahwa itu dilarang berikut sanksi hukumnya. Kalau merujuk pada maklumat, maka maklumat tersebut bukanlah aturan sekedar pengumuman dan tidak boleh berisi norma-norma yang bersifat larangan. Norma-norma yang bersifat melarang suatu kegiatan oleh masyarakat. Kalau kegiatan oleh FPI, silahkan. Tapi kegiatan oleh masyarakat misalnya di ranah edukasi dengan menunjukkan gambar FPI, visi misi dan FPI, membahas tentang FPI dan lain sebagainya, maka seharusnya itu tidak dilarang karena memang tidak ada ketentuan yang melarangnya berikut sanksi hukum yang akan dikenakan kalau itu dilanggar. Ya, sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!